Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ibadah pada Minggu 3 Januari 2020 bersama Jemaat GMI Efesus Belawan. Kita saat teduh sejenak. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita angkat pujian dari nomor 1. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Jemaat kami persilakan duduk. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami seluruhnya Tuhan. Di mana pada awal minggu di tahun yang baru ini Tuhan, kami akan kembali bersekutu kepada-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kebaktian kami ini. Kiranya kebaktian kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat kami persilakan untuk berdiri. Kita akan membacakan responsoria yang terambil dari Mazmur 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau meninggalkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Bulu-bulu di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. sama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Gloria Patri. Jemaat kami persilakan duduk. Kita akan mendengarkan khotbah, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu pujian dari nomor 2.
Shalom. Selamat tahun baru bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini kita kembali bersama-sama beribadah di dalam minggu yang pertama tahun 2021 ini. Ada sukacita yang besar bagi kehidupan kita ketika kita sampai ke dalam tahun yang penuh dengan pengharapan, tahun yang penuh dengan kerinduan yang kita sudah buat di dalam satu resolusi untuk menjalani tahun 2021. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-31 pada ayat yang ke-7. Terus kita akan baca nanti sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membantu saudara-saudara membacakannya dan saudara-saudara boleh juga ikut membacanya. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari dengan menangis. Mereka akan datang dengan hiburan. Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, maka mereka akan berseri-seri, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang dialiri air baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah
firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bangsa Israel diserakkan, dikatakan di sana, dan akan dikumpulkan kembali oleh Allah. Allah berjanji kepada orang Israel, dari jauh aku menampakkan diriku kepadamu, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Janji ini dipegang oleh Tuhan. Namun dalam kehidupan bangsa Israel, mereka tidak semua beribadah kepada Allah. Bahkan satu ketika mereka ada yang bersama-sama tidak mempercayai Allah lagi. Bahkan mereka percaya kepada Allah orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka sudah menjadi sesat dan tidak lagi menjadi percaya kepada Allah yang kekal. Saudara-saudara, ini membuat hati Tuhan marah dan membiarkan mereka untuk ditangkap oleh orang-orang Asyur dan juga dibawa ke Babelonia, ke Babel. Mereka dibawa untuk mengalami penjajahan selama 70 tahun. 70 tahun di dalam penjajahan ini bukanlah satu kehidupan yang menyenangkan. Bahkan dari pertama orang yang berangkat, mereka sampai di perbudakan itu dan mengalami perbudakan sampai beberapa generasi. Sewaktu nas ini ditulis, ini menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa mereka itu ada di dalam suatu waktu pengharapan akan perbuatan Tuhan yang luar biasa sebagai pencipta, di mana kita akan merenungkan juga temanya adalah Tuhan menyelamatkan umatnya. Saudara, ketika mereka di dalam penjajahan Babel dan juga Asyur selama 70 tahun tadi seperti yang saya sampaikan, kehidupan mereka adalah kehidupan yang tidak bebas. Kebebasan mereka untuk beribadah kepada Allah, di mana pemudi-pemudi mereka bebas menari-nari dengan memakai gambus, dan para pria-pria mereka juga bermain musik di dalam beribadah. Di dalam pembuangan mereka tidak lagi merasakan hal yang seperti ini. Tetapi mereka penuh dengan hari-hari yang di dalam tekanan dan di dalam keadaan penindasan. Begitulah mereka hidup selama di dalam pembuangan. Maka Allah memberikan satu kesempatan kepada Yeremia untuk menyuarakan bahwa dari semulanya Allah sudah mengikat perjanjian dengan orang Israel dengan mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudara, kita mau melihat bahwa kasih Allah itu tidak terbantahkan oleh dosa manusia. Memang akibat dosa yang dilakukan oleh orang Israel, mereka menerima akibatnya, yaitu menerima hukuman di mana mereka diseret dari tanah yang penuh dengan damai, dipaksa keluar dari tempat mereka yang penuh dengan keamanan itu dan kenyamanan ke tanah yang mana di sana mereka mengalami penindasan karena perbudakan Babel. Saudara-saudara, bangsa itu menderita karena dosanya, tetapi Allah tidak mungkin mencabut janjinya, karena Allah itu seorang atau satu oknum yang sungguh memegang janjinya dan itu pasti akan dibuktikan. Dalam perjalanan waktu itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka terus meratap
Mereka terus mengatakan bahwa sampai air mata mereka sudah habis, mereka pun tidak tahu entah kapan mereka akan mengalami kebebasan seperti mana sedia kalanya. Saudara-saudara, ini mau membuktikan kepada kita ya, bahwa di dalam kehidupan bangsa Israel, ketika mereka menjauh daripada Allah, mereka juga mendapatkan satu masa di mana mereka merasakan hukuman dan penindasan akibat dosa mereka. Namun mereka tidak menyadari apa yang mereka alami itu adalah merupakan satu hukuman atau sanksi akibat dosa mereka. Mereka justru merasa benar, mereka merasa hebat, dan mereka justru merasa Allah sudah mengingkari janjinya kepada mereka. Seperti yang saya katakan tadi, apapun kejadian dan keadaan hidup manusia itu tidak bisa membatalkan perjanjian Allah yang kekal. Artinya, sekali Allah berfirman, Dia tidak akan mencabut janjinya itu kepada kita semua. Disinilah kita mempunyai satu keyakinan yang kuat untuk merasakan kehidupan. Saudara-saudara, pasal 31 sampai dengan pasal 33 ini berhubungan dengan pengembalian orang Israel secara umum dari perbudakan tadi. Dan itu juga merupakan satu waktu bagi mereka untuk kembali mengingat bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan mereka semuanya. Saudara-saudara, umat Allah sekali lagi hidup di bawah berkat Allah setelah mereka sadar akan janji Tuhan dan mereka akan dikumpulkan kembali. Namun pada saat ketika nas ini ditulis, mereka masih tinggal di dalam kesedihan dan kehidupan tersebut. Hanya saja ada pernyataan yang mengatakan di dalam Yeremia bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya. Kita perhatikan tadi itu di dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-7 bagian yang terakhir. Inilah pegangan bagi Yeremia untuk menceritakan bahwa pengalaman yang mereka alami itu akan segera berakhir dan diganti kembali dengan kesukacitaan yang besar bersama dan di dalam kuasa Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang banyak yang dimaksud di sana adalah sisa-sisa dari semua keluarga Israel ketika mereka dibawa ke dalam pembuangan Babel. Ada banyak di antara mereka yang sudah tutup usia di sana. Namun generasi-generasi berikutnya itulah yang dibawa pulang kembali ke daerah ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kejadian ini sekitar tahun 722 sampai dengan tahun 597 sebelum Masehi. Saudara-saudara, mereka yang tertindas itu akhirnya dibawa kembali pulang kepada tanah mereka yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kita melihat dari sejarah itu ada satu kata kunci untuk bisa memahami nas kita pada hari ini. Kata itu adalah anugerah. Anugerahlah yang sesungguhnya dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mendapatkan penyelamatan daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, kata anugerah yang dimaksudkan di sini adalah berarti menerima sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk diterima.
Umat Israel karena dosanya mereka layak sebenarnya mendapatkan penghukuman. Tetapi karena Allah sudah memberikan janji kepadanya dan melihat pekerjaan atau apa yang dialami oleh orang Israel itu adalah merupakan satu hukuman daripada dosa mereka yang sudah mereka jalani, maka pada saat itu juga mereka mendapat anugerah, mendapat grace daripada Allah, yaitu dikumpulkan kembali bersama-sama di tanah perjanjian itu. Umat Israel tidak layak menerima pengampunan dan pemulihan. Tetapi karena anugerah Allah, maka mereka dilayakkan untuk itu. Itulah tadi yang saya katakan, bahwa janji Allah bagi umat yang berada di pembuangan, janji itu juga berlaku bagi semua keluarga-keluarga dari suku-suku yang dibawa ke pembuangan tersebut. Dan bukan hanya untuk orang-orang Yehuda. Pemulihan dan pengampunan yang mereka alami ini, saudara-saudaraku, sebagai jalannya Allah menyelamatkan mereka, mencakup semua orang yang percaya kepada Allah. Jadi bukan hanya satu kaum tertentu saja. Janji untuk memulihkan ini, mengembalikan mereka ini, itu adalah merupakan inisiatif yang datangnya dari Allah. Mereka umat Allah yang saya katakan itu tadi adalah mereka yang sekali lagi mendapatkan janji daripada Allah, di mana Allah tidak pernah mengingkarinya, tetapi Allah justru memberikan kepada mereka satu pemulihan dan pengampunan. Pemulihan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dilakukan Allah dengan menghimpun umatnya yang sudah tercerai-berai. Ada yang kemana, ada yang ke Asyur, ada yang ke Babel. Mereka ini kembali dibawa pulang ke Sion, tempat Allah bertahta di tengah-tengah umatnya. Kita bisa baca itu tadi di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, oleh karena itu, saudaraku, Tuhan menyerukan agar mereka bersorak-sorai, mengabarkan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Karena Allah sudah menjadi gembala bagi mereka. Karena Allah juga sudah menjadi Bapa yang menggembalakan kehidupan mereka. Karena apa? Karena anugerah itu sudah diberikan Allah kepada mereka. Dan itulah yang menjadi ajakan bagi mereka untuk kembali. Ketika mereka di dalam pembuangan, mereka mengalami perkabungan dan mereka mengalami penindasan, kehidupan yang tertekan dan kekejaman oleh orang-orang Asyur. Teriak mereka kepada Allah itu telah didengar dan Allah senantiasa mengasihi mereka. Demikianlah juga saudara-saudaraku, hal yang sama terjadi di kota-kota Yehuda. Kalau Anda nanti membaca ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-40. Di mana-mana terjadi sorak-sorai, di mana-mana terjadi kebangkitan, di mana-mana bangsa ini bangun kembali, dan mereka juga akan menanam anggur, dan yang menanam anggur itu akan memetik buahnya, menikmatinya bersama-sama dengan sukacita tanpa kekurangan satu apapun. Karena apa? Karena Allah sudah menjadi Bapa bagi mereka. Karena Allah sudah menjadi gembala bagi kehidupan mereka. Ini pengalaman yang sungguh sangat menarik, di mana ketika kita mendengarkan walaupun dosa kita merah, tetapi Tuhan memolesnya kembali
menjadi putih. Walaupun kita berdosa banyak, tetapi ketika kita sadar dan mengaku kepada Tuhan, berseru kepadanya, maka dosa kita itu akan dihapuskan kembali menjadi putih seperti salju. Ini merupakan urutan janji-janji Tuhan yang tidak pernah Dia ingkari. Hanya kita saja yang sering sekali mengingkari janji Tuhan. Hanya kita saja yang sering sekali juga mungkin membuat resolusi tetapi tidak berkomitmen untuk menjalankannya. Namun ketika kita merasa jatuh, kita mungkin pun merasa sepertinya kita tidak dipedulikan Tuhan. Padahal sebenarnya kasih Allah itu tidak terbantahkan oleh apapun sikap dan kehidupan manusia. Artinya, sekali Tuhan berkata tentang janjinya, tidak akan pernah Dia meninggalkan janji itu. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan Dia adalah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kita. Maka dengan demikian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Israel tersebut, maka kita akan bisa melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi. Dan ketika mereka berkumpul kembali di Sion dan menjadikan Allah sebagai Allah dalam hidup mereka. Mereka, kita baca tadi saudara-saudaraku, mengalami sesuatu perubahan yang sangat dahsyat. Orang-orang akan bermain rebana dan menari dengan gembira. Kalau dulunya itu tidak boleh seperti ini. Tetapi ketika mereka sudah kembali kepada Bapa, mereka boleh bermain rebana dan menari dengan gembira. Itu yang pertama. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Allah memenuhi janjinya. Yang kedua, saudara-saudara, setelah mereka lepas dari penjajahan, lepas daripada perbudakan selama 70 tahun itu, mereka kembali kepada Allah, maka kebutuhan jasmani orang-orang itu akan dipenuhi karena pohon anggur bisa berbuah dan mereka akan tentram, menikmati damai sejahtera, dan orang Israel yang di utara akan pergi beribadah ke Sion di Yerusalem. Ini merupakan satu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Apa yang dulunya mereka tinggalkan karena tidak bisa lagi mereka lakukan akibat perbudakan, tetapi sekarang mereka boleh lakukan itu lagi dengan luar biasa. Dua hal ini adalah merupakan satu kebebasan dan pembebasan ketika mereka dipersatukan secara rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pun sering sekali mengalami hal yang sama, ya. Dari kisah ini kita belajar bahwa dosa apapun pasti ada konsekuensinya. Pasti ada akibat yang harus kita rasakan. Karena itu kita tidak boleh main-main dengan dosa. Lalu saudara, dari hal ini juga kita belajar bahwa selalu ada pengharapan. Jadi ketika mereka di dalam pembuangan, suara mereka itu redup. Suara mereka itu terbenam, tidak timbul. Kenapa? Karena mereka tertekan. Tetapi sekarang ketika kita tahu janji Tuhan itu tidak terbantahkan oleh apapun, maka kita juga ketika kita di dalam tekanan dosa, boleh juga melonjak kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan ampunilah aku.
supaya aku boleh kembali berjalan di dalam hidup bersama dengan Engkau. Sehingga hati kita bisa dihiburkan kembali menjadi bersama-sama dengan kasih yang Tuhan berkatkan dalam hidup kita. Perjalanan waktu kita masih panjang, saudara-saudaraku. Dan sekarang saya mau mengingatkan kepada kita di awal ini, minggu pertama daripada tahun baru ini, saya mau membukakan kepada kita semua satu hal yang kita mau pegang secara bersama-sama, yaitu Tuhan menyelamatkan umatnya. Tuhan menyelamatkan saudara, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menyelamatkan dunia ini. Apabila kita berjalan di dalam Tuhan, maka kita pun akan menjalani hari-hari hidup kita penuh dengan kesukacitaan. Memang terkadang kita dilemahkan oleh dunia ini, itu tidak bisa kita pungkiri. Terkadang kita dilemahkan oleh hubungan sesama manusia. Terkadang kita merasa dikucilkan juga oleh pertemanan kita yang ada. Terkadang juga dalam masalah pembagian rezeki kita merasa ketidakadilan. Dan juga banyak lagi, saudara-saudaraku, kalau kita mau inventarisir, kalau kita mau kumpulkan persoalan-persoalan kehidupan yang bisa saja melemahkan kita. Tapi permisi tanya, mampukah orang yang dilemahkan imannya itu bersorak-sorai dan bersukacita? Pengalaman yang terjadi bagi orang Israel ini menunjukkan mereka tidak mampu. Tetapi karena ada pengharapan, karena ada anugerah Tuhan, mereka bisa berjalan di dalam terang hidupnya. Dan mereka punya keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan memang tidak pernah ingkar janjinya. Maka mereka juga bisa kembali secara rohani berkumpul dan mereka bersatu di dalam penyertaan Tuhan. Demikian juga kita saat ini, atau saat kapanpun kita masih berada lagi di hadapan hari-hari kita ini. Ada masih banyak hari yang akan kita jalani ke depan. Tetapi kita punya satu keyakinan, bersama Allah kita lakukan perkara besar. Dan di dalam Tuhan kita mendapatkan keselamatan. Karena Tuhan senantiasa menyelamatkan umatnya. Tuhan memberkati saudara-saudara di awal tahun ini menjalaninya dalam sukacita bersama dengan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, ini baru minggu pertama kami jalani dalam tahun 2021. Kami melihat bagaimana kasih Tuhan menyertai kami sepanjang tahun 2020. Dan kami sangat bersyukur Engkau memberkati kami juga sampai hari ini. Kami rindu Tuhan, berkat-Mu itu boleh terus di dalam hidup kami sampai pada waktu-waktu yang akan datang, di mana Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami tidak mungkin bermegah akan hari esok, karena kami tidak akan tahu apa yang terjadi pada saat itu. Tetapi ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, sehingga kami mengerti kasih dan cinta-Mu, anugerah-Mu, penyelamatan-Mu yang kami terima sepanjang kehidupan ini. Tuhan, apabila kami menghadapi pergumulan yang berat dan mungkin sulit mencarikan jalan keluarnya, ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami juga boleh datang kepada Engkau dengan tidak ragu-ragu, dan kami boleh percayakan hidup kami kepada Engkau. Marilah Bapa, hampirilah kami dan tinggallah di dalam diri kami, di dalam hidup kami, di dalam hari-hari yang kami jalani,
supaya kami beroleh sukacita dan damai sejahtera. Berkati firman-Mu ini Tuhan, supaya kami boleh memahaminya. Biarlah kami boleh merenungkannya di dalam hati kami dan hidup di dalam kebenaran firman. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman pada pagi hari ini. Semoga firman itu berakar dan berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu pujian dari nomor 3. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pengasihan-Mu kepada kami semuanya Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat persembahan kami pada pagi hari ini. Itu kami terima dari Engkau Tuhan. Kembali kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Semoga tangan-tangan yang memberikannya ya Tuhan, Engkau memberkatinya. Kiranya kami semakin mendapatkan berkat dan limpah yang daripada-Mu Tuhan, agar kami selalu hidup di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, untuk acara selanjutnya kami mau serahkan. Kiranya semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian dari nomor 4. Memberkati aku berlimpah-limpah, dan daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat kami persilakan untuk berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari jalanilah hari-hari hidupmu mulai dari minggu pertama ini sampai kepada minggu-minggu seterusnya dengan tetap berharap dan mengandalkan Tuhan saja. Karenanya bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.